Hai Matematika Lovers, kali ini kita kupas tuntas materi tentang fungsi. Nah, di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi ya. Di mana sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama ada fungsi onto atau surjektif, ada fungsi satu-satu atau injektif, dan juga ada fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Kemudian kita juga akan bahas tentang beberapa masalah ya yang berkaitan dengan sifat-sifat dari fungsi. Oke, langsung kita bahas untuk sifat fungsi yang pertama, yaitu fungsi onto atau surjektif. Fungsi f memetakan anggota pada himpunan A ke anggota himpunan B disebut fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota di B mempunyai pasangan pada anggota A. Nah, dengan kata lain, daerah hasilnya, rank, berhimpit dengan daerah kawan atau kodomain. Berarti rank sama dengan kodomainnya gitu ya. Kemudian fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi F memetakan anggota pada himpunan A dengan anggota pada himpunan B disebut fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota B. Dalam kasus ini, tidak perlu semua anggota B mempunyai pasangan di anggota A. Oke, selanjutnya, fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Pemetaan fungsi F dari A ke B disebut fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Berarti dikatakan bijektif kalau dia punya dua fungsi ini ya. Lanjut kita bahas untuk uji pemahaman sifat-sifat fungsi. Dimulai dari fungsi onto atau surjektif. Perhatikan beberapa fungsi dari pemetaan fungsi F ya. Himpunan A pada himpunan B yang disajikan dengan diagram panah berikut. Manakah yang termasuk dalam fungsi onto atau surjektif? Nah, di sini ada 4 pemetaan ya. Pemetaan 1, pemetaan 2, pemetaan 3, dan juga 4. Nah, dari keempat pemetaan ini, yang termasuk ke dalam fungsi onto atau surjektif itu adalah yang pertama dan juga yang ketiga. Kenapa? Karena sesuai dengan definisinya, anggota pada himpunan B ini semuanya punya pasangan pada anggota himpunan A. Ya kan ya? Atau kita juga bisa menyebutnya rank fungsinya sama dengan kodomainnya kan? Ya. Untuk yang 3 juga sama kan ya? Semua anggota pada himpunan B dia punya pasangan pada anggota himpunan A atau rank fungsinya sama dengan kodomain. Nah, kenapa yang nomor 2 ini bukan merupakan fungsi onto atau surjektif? Karena ada anggota pada himpunan B yang tidak punya pasangan di A, yaitu si A dan juga si D. Nah, dengan kata lain, rank fungsinya ini tidak sama dengan kodomainnya. Oke, kemudian yang 4. Nah, yang 4, kenapa dia bukan merupakan fungsi onto atau surjektif? Ya, sama seperti di poin 2 ya. Ada anggota pada himpunan B yang tidak punya pasangan. Siapa itu? Yaitu si D. Nah, dengan kata lain, si rank fungsinya ini tidak sama dengan si kodomainnya. Oke, lanjut kita bahas untuk uji pemahaman tentang fungsi satu-satu atau injektif. Perhatikan beberapa fungsi dari pemetaan fungsi F pada himpunan A ke himpunan B yang disajikan dengan diagram panah berikut. Manakah yang termasuk fungsi satu-satu atau injektif? Nah, di sini juga sama ya, ada 4 pemetaan, yaitu pemetaan 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari keempat pemetaan tersebut, yang termasuk ke dalam fungsi satu-satu atau injektif itu adalah 1 dan juga 3. Sesuai dengan definisinya ya, bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota di B. Nah, di sini kan tidak ada yang bercabang ya. Maka yang pertama ini masuk ke dalam fungsi satu-satu atau injektif
Walaupun ada anggota pada himpunan di B yang tidak punya pasangan pada anggota di A. Nah, ini kondisi khusus ya, diperbolehkan. Maka yang pertama ini masuk ke fungsi satu-satu atau injektif. Nah, kemudian yang ketiga juga sama ya. Di sini anggota pada himpunan A-nya memetakan tepat satu saja pada anggota di B. Berarti tidak ada yang bercabang ya. Walaupun ada pada anggota di B yang tidak punya pasangan di A, yaitu si D, E, dan juga G. Tapi tetap ini masuk ke dalam fungsi satu-satu atau injektif. Nah, kenapa yang dua ini bukan? Karena ada yang bercabang. Contohnya di mana? Di B ya. Di B ini pasangan dari 2 dan juga 3. Kemudian yang nomor 4 juga sama ya. Kenapa dia bukan fungsi satu-satu atau injektif? Karena ada yang bercabang. Yaitu B juga di sini ya. Dia hasil pemetaan dari 1 dan juga 2. Oke, lanjut kita bahas untuk uji pemahaman dari fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Perhatikan beberapa fungsi dari pemetaan F ya di sini dari himpunan A ke himpunan B yang disajikan dengan diagram panah berikut. Manakah yang termasuk ke dalam fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif? Nah, sama seperti sebelumnya ya. Di sini ada 4 pemetaan. Nah, yang termasuk ke dalam fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif itu adalah yang pemetaan pertama dan juga pemetaan keempat. Kenapa? Untuk yang pemetaan pertama, dia ini termasuk ke dalam fungsi surjektif. Kenapa surjektif? Karena semua anggota pada himpunan B-nya ini kan punya pasangan di himpunan A, atau si rank fungsinya sama dengan kodomainnya. Kemudian dia juga punya sifat injektif, ya, tidak ada yang bercabang dalam pemetaannya. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 juga sama ya, dia fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif karena dia punya sifat surjektif di mana semua anggota pada himpunan B punya pasangan di A. Maka di sini ranknya sama dengan kodomainnya. Kemudian dia juga punya sifat injektif karena pemetaannya itu kan tepat satu semua ya, tidak ada yang bercabang. Nah, kenapa yang nomor 2 ini bukan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu? Karena dia bukan surjektif ya. Kenapa bukan surjektif? Karena ada anggota di himpunan B yang tidak punya pasangan di A, kemudian dia juga bukan injektif. Ada pemetaan yang bercabang di sini. Yang nomor 3 juga bukan fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Nah, yang pertama dia bukan surjektif. Ada anggota di B ya yang tidak punya pasangan di A dan dia juga bukan injektif. Nah, yaitu ada pemetaan yang bercabang. Oke, untuk pembahasan kali ini ya mengenai sifat-sifat fungsi sudah selesai. Sampai jumpa pada pembahasan materi dan soal berikutnya. Bye-bye.